sampai. Dia hanya akan terombang-ambing di lautan dan entah kemana melaju dan bahkan berlabuh. Ini yang paling penting Bapak Ibu, kita harus memiliki tujuan. Tujuan pun juga tentu kita setting. Ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah. Apakah tujuan jangka panjang kita? Tentu Bapak Ibu semuanya ya pengen tujuannya yaitu kemarin apa Bapak Ibu di sesi yang pertama merasakan kebahagiaan. Artinya apa? Masuk surga, betul ya? Sebelum ini Pak. Tujuan jangka panjang yaitu meninggal masuk surga, berjumpa dengan Tuhan kita, berjumpa dengan Allah. Betul ya? Apa yang dirasakan? Mendapatkan kebahagiaan. Ada nggak tujuan yang lebih tinggi dari jangka panjang itu? Ya, masuk surga, bertemu dengan Allah. Itu tujuan yang pertama, tujuan jangka panjang. Nah, itulah kenapa kita perlu values sebagai orbit kita, supaya kita tidak keluar dari values, supaya kita tidak melanggar perintah dari Tuhan. Kemudian tujuan jangka pendek, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, apa yang ingin dicapai. Dan tujuan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendeknya lebih kurang 3 bulan ke depan atau maksimal atau 6 bulan ke depan apa yang mau dicapai. Seperti itu. Itu yang kedua tujuan. Lalu Bapak Ibu dengan personal branding apakah memberikan manfaat? Oh, tentu banyak. Seperti halnya yang disampaikan Pak Arma tadi, ya selain kebahagiaan, tentu ada rupiah yang mengalir. Ada cuan di sana, ya. Meskipun bukan tujuan utamanya bukan itu ya Pak Karma, itu tapi boleh menjadi physical happiness kita, tujuan ataupun kebahagiaan fisikal kita, ya. Yang ketiga, tips yang ketiga yaitu setelah kita memiliki keunikan, setelah kita memiliki nilai atau values dan kita punya tujuan yang ketiga, kita harus komitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk mengenalkan siapa diri kita. Ada yang tahu ini siapa? Gambar siapa Bapak Ibu? Yang kemarin baru viral, masih viral saat ini? Ghazali, Pak. Ghazali, betul sekali. Ya. Ghazali ini, Ghazali ini dia setiap hari memasang selfie-nya dari tahun 2017. Dan ternyata baru mahal fotonya, ya NFT itu aset intangible-nya dia yang ada di media, di mana aset intangible di media yang dijual di supermarket khusus untuk aset-aset digital ya, namanya OpenSea, terbesar ya, seperti halnya Amazon fisik. Kalau ini aset NFT itu namanya OpenSea yang terbesar. Dan ternyata dia komitmen Bapak Ibu, setiap hari memasang selfie dirinya, setiap hari berganti-ganti. Jadi awalnya fotonya atau asetnya, aset intangible-nya, ya, tangible asetnya itu hanya dinilai 14.000 ya per gambar ini. Karena baik, lanjut lagi Bapak Ibu, ya ini adalah Ghazali Bapak Ibu. Ghazali ini memajang fotonya atau aset digitalnya atau NFT, non fungible token, itu di supermarket NFT besar namanya OpenSea. Jadi NFT ini baru ada sejak 2014. Tapi baru-baru ini aja peminatnya semakin banyak, termasuk si Ghazali ini. Karena dia komitmen setiap hari mengunggah fotonya. Dan ada 393 foto selfie dirinya yang dijual di OpenSea. Ya, harga terendahnya itu dulu harganya hanya 14.000 satunya, tapi sekarang harga terendahnya itu 6 juta per satu foto, dan yang paling tinggi itu adalah 31 juta. Ya. Apa yang kita bisa lihat dari Ghazali yang dia menjadi orang yang luar biasa ini, menjadi orang yang kaya, ya, karena dia komitmen dan dia menggugah dalam mengenalkan dirinya, membranding dirinya, dia pun kontennya komitmen sejak tahun 2017 sampai sekarang tahun 2021, let's say. Jadi lebih kurang 4 sampai 5 tahun dia komitmen, ya, komitmen terus dengan nilai yang dia pegang teguh, komitmen itu, dan akhirnya menghasilkan istilahnya kebahagiaan, tidak hanya dirinya, bahkan uangnya yang baru ditarik itu baru 39 juta, dan itu pun diberikan ketika ditanya oleh Deddy Corbuzier untuk apa uangnya, dipergunakan untuk membantu orang tuanya. Artinya, ketika kita memegang teguh values kita, maka ternyata
rizki itu datang dari tempat-tempat yang tidak terduga. Artinya rizki itu datang ketika kita bertakwa kepada Tuhan, kan? Values itu kan kita pelajari lebih lanjut di sesi pertama dulu, bahwa itu adalah nilai dari Tuhan, mewakili sifat Tuhan. Ketika kita berusaha untuk tegang teguh, ketika kita berusaha untuk menjalankannya, maka rizki itu datang dari tempat yang tidak terduga. Jadi kalau belajar lebih jauh lagi, ternyata rizki itu dekat dengan ketakwaan. Insya Allah ketika kita semakin bertakwa, kita langsung menembak kepada servernya, insya Allah rizki itu akan datang. Nah, ini Bapak Ibu tips personal branding yang ketiga. Yang pertama tadi adalah kita mengenali diri kita sendiri, kemudian kita temukan apa yang menjadi keunikan dari diri kita sendiri, apa yang menjadi hobi atau kesukaan diri kita sendiri, karena pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Nah, itu pekerjaan yang menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah kita memegang teguh values, kita tadi ya, unique dan values. Kemudian yang kedua, kita punya tujuan supaya kita bisa sampai ke tempat yang kita inginkan. Yang ketiga, kita memiliki komitmen dan konten ataupun materi yang ingin kita brandingkan diri kita secara rutin, secara komitmen. Dan yang keempat, yaitu tips personal branding, perluas jaringan atau networking. Bagaimanakah caranya? Tentu Bapak Ibu memiliki cara, masing-masing memiliki cara. Salah satunya dari Managers Club ini, Masya Allah luar biasa. Saya bisa kenal dengan Pak Ari, saya bisa kenal dengan Pak Ian, saya bisa kenal dengan Pak Joko, saya bisa kenal dengan Pak Bobi, kemudian dengan Pak Karma, Bu Yuni, Bu Mira, Bu Riji, orang-orang hebat di luar sana yang sebelumnya saya tidak pernah kenal. Bahkan saya kenal dengan Pak Anas yang di Jerman sana sedang belajar S3 ya. Masya Allah luar biasa. Ini betul-betul ya sangat dari sini kita bisa belajar bagaimana kita bisa memperluas jaringan kita, networking kita. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan banyak hal. Saya belajar tentang managerial skill yang tidak pernah saya dapatkan, hampir tidak pernah saya dapatkan ketika saya dulu bekerja. Kemudian juga saya mendapatkan materi tentang hitung-hitungan dari Bu Ricci. Kemudian juga saya mendapatkan materi tentang selling dari Coach Ray. Kemudian juga saya mendapatkan materi bagaimana secara tertata, rapi, sistematis ya dari Pak Ian dan masih banyak lagi. Dan saya belajar bagaimana Pak Anas menyusun silabus, ya luar biasa. Nah, di situ rizki yang banyak. Ya, jadi rizki itu datang kan tidak terduga-duga. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi setelah kita wukuf, maka kita mendapatkan zam-zam. Tapi zam-zam itu kita harus carinya melalui sa'i. Sa'i itu apa? Bekerja. Sa'i kita apa setiap hari? Dari kantor ke rumah, dari kantor ke rumah, kantor, rumah, perluas jaringan, silaturahim. Tiba-tiba nanti ada rizki yang datang. Zam-zam dari tempat-tempat yang tidak terduga. Tetapi syaratnya ya kita tidak berdiam diri. Itu tadi kita perluas jaringan, kita perluas networking. Jadi kita bergerak. Intinya adalah bergerak. Karena kesempurnaan itu adalah kunci dari kesempurnaan adalah gerak, ya gerak. Jadi kita menuju kesempurnaan adalah dengan cara terus bergerak, ya. Nah ini yang saya dapatkan. Ini tips yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana kita memperluas jaringan. Banyak hal. Kita bisa memperluas jaringan dari sesama hobi VW. Nah, jadi ketemu, wah VW macam-macam. VW ada Karman, ada VW Gia, ada Karnival, ada Skiroko, ada VW Kombi, macam-macam. Ya, luar biasa. Dari hobi, kemudian dari kesamaan tujuan atau dari suku atau dari hal-hal yang sepemahaman itu kita mendapatkan jaringan dan networking yang baru. Bapak Ibu, inilah 4 hal tips yang ingin kami bagikan ya bagaimana kita bisa meningkatkan atau memunculkan citra diri kita. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama kita temukan uniqueness kita dan values yang kita pegang teguh atau kita kenali diri kita sendiri. Yang kedua, kita memiliki tujuan yang jelas, yang real, yang clear. Tujuan itu bisa dimunculkan dalam bentuk visi, misi, dan juga nilai tadi ya, maksud yang pertama, itu harus dipegang teguh, karena kita harus punya visi dan misinya. Kemudian juga yang ketiga adalah kita komitmen secara konten juga, kita harus komitmen seperti apa, materi yang ingin kita sampaikan, sosok seperti apa yang kita munculkan terus-terusan. Dan yang keempat, tentu kita memperluas jaringan dan networking dengan cara apa saja, khususnya dengan cara silaturahim. Maka benarlah yang dikatakan
bahwa silaturahim itu menambah usia, memperpanjang usia, meningkatkan rezeki, dan banyak kebaikan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, itulah tips dari kami karena keterbatasan waktu. Ya, sebetulnya ingin sekali kami berbagi, paling tidak satu hari biasanya materi ini. Dari kami yang terakhir adalah keraslah memperbaiki diri lebih keras daripada engkau bekerja. Demikian dari kami, Ibu dan Bapak. Terima kasih atas keikhlasannya, kesabarannya mendengarkan saya selama lebih kurang 30 menit. Mohon maaf kalau tadi jaringannya keputus-putus. Ya. Demikian dari kami, mohon maaf lahir dan batin. Kebaikan hanya dari Allah, kesalahan murni dari kami sebagai manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kepada MC Murni. Berikut pemaparan Aidasmol oleh guru kita Kang Lintang. Kepada Kang Lintang, kami persilakan Kang. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya nggak lama, hanya sebentar saja untuk memaparkan tentang update Aidasmol. Aidasmol sudah kita tayang, walaupun nanti resminya itu adalah di tanggal 2.222 ya, atau 2 Februari 2022. Untuk fitur-fiturnya ini adalah versi 1.0. Di sini nanti teman-teman bisa belanja baik sebagai konsumen ataupun mendaftar sebagai reseller. Pengiriman barangnya juga bisa menggunakan metode dropship. Artinya ketika teman-teman nanti itu barang yang dipesan bukan untuk teman-teman tapi untuk konsumen teman-teman, nanti di sistem kami ini bisa untuk dikirim ke alamat konsumen teman-teman. Nanti secara berkala ini kurang lebih kategorinya. Kategori yang saat ini kita coba buatkan di Aidasmol. Nanti ini akan diupdate secara berkala dan kita evaluasi di kategori-kategori ini apakah menjadi produk-produk yang bisa laris ya. Di sini masih dalam proses update sebanyak-banyaknya produk dari kategori-kategori ini. Ini prosesnya masih menggunakan ini ya manual di belakang layar. Mudah-mudahan di 2.2 akan semakin lengkap. Di sini sebagian dari produk-produknya yang sudah kita tayangkan di Aidasmol. Nanti ketika teman-teman nanti berbelanja, di sini teman-teman harus masuk dulu. Seperti ini, masuk. Di sini nanti di tanggal 2.22 atau 2 Februari besok itu nanti saya lanjut ya. Ini nanti pada saat masuk, teman-teman nanti mendaftar dulu di sini menggunakan email. Nanti di 2.2 atau 2 Februari nanti bisa menggunakan handphone. Karena di Aidasmol ini kami menggunakan 2 server untuk website, satu lagi server untuk WhatsApp. Jadi memasukkan kode OTP untuk memverifikasi pendaftaran teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman mendaftar di sini, masukkan alamat emailnya, nanti akan terkirim kode OTP ke dalam email teman-teman. Nanti kode OTP itulah yang nanti akan teman-teman masukkan untuk bisa masuk ke dalam sistem Aidasmol. Di sini nanti misalnya kalau kita kita bisa daftar, misalnya saya pakai akun yang baru. Di sini contohnya saya peragakan. Ini bukan diklik dimasuk ya. Kalau diklik masuk belum ada, jadi klik di sini ya, mendaftar di sini di bawahnya. Baru di sini nanti masukkan dulu namanya.
baru teman-teman masukkan alamat emailnya, baru klik mendaftar. Nanti akan ada permintaan kode OTP. Waktunya biasanya 1 menit untuk mengecek apakah kode OTP tersebut sudah masuk ke dalam email teman-teman gitu ya. Ini masih kita tungguin ya, karena ini kecepatannya ini nanti tergantung dari server kami. Kami sedang di belakang layar juga sedang terus memperbaiki kecepatan servernya supaya nanti di 2.2 itu sudah bisa cepat masuknya. Ini sambil kita tunggu. Ini memang kami masih menunggu ya untuk mendapatkan kode OTP ke dalam email kita teman-teman. Jadi nanti ini biasanya dimulai di 20 detik ininya ya, menit detiknya. Nah, ini ya sudah masuk di sini OTP-nya. Kalau teman-teman lihat di sini OTP-nya 460220 ya. Jadi di sini nanti tinggal dimasukkan 460220. Nah, ini sudah masuk ke dalam dashboard teman-teman ya. Nanti teman-teman akan masuk di sini. Ini salah satu fitur yang lainnya adalah di versi 1.0 ini kami mempunyai fitur disebut dengan AIDAS Pay, seperti Shopee Pay. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan berapa saldo yang ingin disimpan. Misalnya grup 4 memberikan voucher senilai sekian rupiah, sekian puluh ribu rupiah. Nanti itu juga bisa digunakan untuk top up di sini ya, untuk mengisi. Baru nanti di sini teman-teman bisa isi rekening, isi alamat, pengaturan akun, semuanya bisa di sini. Setelah ini baru nanti teman-teman bisa berbelanja ya di sini. Berbelanja dengan bebas. Nanti ini adalah contoh-contoh yang bisa nanti teman-teman belanja. Kalau misalnya masih hanya tertarik, belum ingin belanja, bisa klik ini. Kalau ingin ditanya kepada admin ini atau langsung eksekusi, bisa di keranjang. Di sini teman-teman sudah bisa mulai beraktivitas. Tapi kalau nanti teman-teman ingin berbelanja, grup 4 ini kan punya poster ya Pak Joko ya. Nanti poster tersebut sudah saya aktifkan, nanti bisa masukkan kodenya ke dalam keranjang belanja tersebut untuk dieksekusi menjadi nilai yang nanti misalnya dari harga 100.000 dapat posternya 100.000, nanti pembayarannya kepotong. Jadi tidak perlu bayar, mungkin hanya bayar di ongkos kirimnya saja. Ada 10 voucher, ini adalah ada 10 voucher yang beruntung di season pertama dan season kedua, nanti bisa mencoba belanja di AIDAS Mall ini, Pak Lintang. Jadi ya, 10 poster ini sudah saya kasih kode posternya tadi siang ke Pak Joko ya. Nanti per orang itu beda seri posternya, jadi tidak bisa dipakai oleh lebih dari 2 orang ya. Jadi masing-masing sudah punya posternya. Tapi poster itu bisa dirubah. Misalnya kalau poster yang tadi saya kasih ke Pak Joko itu kan sudah ditentukan nilainya, tapi bisa juga diubah. Misalnya nanti aja saya pengen belanjanya nanti itu diubah ke top up, dimasukkan ke AIDAS Pay. Jadi dimasukkan di sini misalnya nilainya 100.000 ya. Nanti top up saldo di sini. Nanti di sini ada ya. Anda langsung ini aja hubungi admin supaya nanti kami aktifkan untuk tersedia di dashboard-nya itu nilai dari top up-nya. Jadi nanti kita sudah punya fitur unggulan di 1.0 adalah kita sudah bisa menerima teman-teman yang mendaftar selain sebagai konsumen juga sebagai reseller. Kalau sebagai reseller, harga yang di sini akan berbeda sekali ya. Anda tidak akan lagi melihat harga-harga seperti ini, tapi harga yang khusus untuk penjual ya, reseller di sini. Nanti ketika Anda mengajukan diri sebagai reseller, bagaimana cara mengajukan diri menjadi reseller? Di informasi toko sudah kita jelaskan ya. Di sini ada tentang kami.
metode pembayaran, gratis ongkir, garansi AIDA Small, open reseller. Nah, di sini nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa klik di sini. Ini tombol live chat yang ada di sini mengarah ke nomor handphone saya dan nomor handphone Pak Ian. Jadi nanti bisa salah satu nanti yang menjawab. Ini mungkin update-nya. Teman-teman bisa nanti pakai posternya hari ini, atau kalau ingin menunggu produk ini lengkap, bisa nanti belanja di 2.2 atau 2 Februari 2022. Berlaku posternya sampai tanggal 28 Februari 2022. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Murni. Pak Lintang, untuk teman-teman yang pengen jualan di AIDA Small, ini bagaimana caranya ya, Kang Lintang ya? Ya, versi 1.0 itu nanti akan diupdate di bulan April ya Pak Ian ya? 2.0 23 April Pak, 2022, 234. Ya, di 2.0 itu baru nanti penambahan fitur, jadi ada seller-seller Pak. Jadi orang lain bisa membuka lapak di AIDA Small. Jadi kita bertahap perkembangan sistemnya. Di 2.0 akan ada fitur tambahan. Pertama adalah ini berjalan di Android, teman-teman nanti bisa download di Play Store. Lalu nanti yang ingin berjualan selain admin AIDA Small, juga teman-teman lain bisa berjualan seperti di marketplace lain seperti Shopee atau Tokopedia. Seperti itu Pak Joko. Kalau sekarang belum bisa Pak Lintang. Belum. Kalau sekarang kami membuatnya masih di versi 1.0, masih produk dikendalikan oleh kami di sini ya Pak. Sebentar, saya kembali share. Di sini kami masih mengendalikannya dari satu pintu di Fatmawati, kantor pusatnya, dan pengirimannya di Bandung, di Sukajadi. Ini masih di versi 1.0, tapi nanti di bulan April kami akan buka tahapannya ke teman-teman seperti Pak Murizal bisa buka. Ya. Jadi kita belum bisa mendaftar untuk produk kita ya? Ya, itu nanti di versi 2.0 Pak. Di April ya? Di versi 2.0. Karena kami ingin melakukan evaluasi dulu di versi 1.0 ini seperti apa, nanti itu sudah kita buat blueprint-nya sampai versi 8.0 itu. Nah, ini versi 2.0, salah satunya keunggulannya adalah teman-teman yang mendaftar bisa sebagai pelapak dan ada di Android. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, Android, AIDA Small versi aplikasi Android insya Allah akan muncul di versi 2.0. Seperti itu. Persiapkan. Seperti itu. Karena ini khusus untuk produk dalam negeri. Nggak boleh ya. ekspor impor. Ini betul. Dikatakan produk dalam negeri. Betul. Dalam negeri. Ya, betul Pak Ari. Kami fokus di UMKM berproduksi. Jadi UMKM yang memproduksi, karena UMKM itu ada dua, UMKM pedagang yang produknya bisa mengambil dari luar, dan UMKM yang punya produksi. Jadi kami fokus di UMKM produksi dulu. Di versi 1.0 kami sedang mengumpulkan para UMKM yang dibuat dalam satu pintu. Nanti teman-teman di 2.0 baru bisa ikut jualan juga, sehingga portofolio AIDA Small ini akan semakin banyak. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kang Lintang untuk pemaparan dari AIDA Small ya. Kita berharap semoga AIDA Small cepat launchingnya, cepat berkembang dan menjadi kebanggaan kita semua. Karena ini kan yang menggagas adalah dari AIDA Small ini dari manajer klub ya, dari Pak Ari, Pak Ian, Pak Joko, dan Kang Lintang sama Pak Sultan ya. Jadi vouchernya pun kita berikan untuk memajukan AIDA Small juga. Ya, teman-teman juga sedikit informasi, nanti AIDA Small itu di-launching di 2 Februari 2022 atau 2.222, itu kami akan siaran langsung ya Pak Ari ya. Ya, tumpengan. Siaran langsung dari kantor AIDA Small itu, nanti teman-teman bisa lihat, nanti Pak Ari akan melakukan sesuatu yang bersejarah dalam perjalanan AIDA Corporate. Salah satu sayapnya itu adalah AIDA Small. Di 2.22 itu akan mengadakan siaran langsung untuk
peresmian AIDAS Mall. Seperti itu informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Lintang. Kita doakan bersama semoga AIDAS Mall bisa menjadi satu usaha yang luar biasa menyaingi pembelajaran online yang sudah ada ya, seperti Lazada. Semoga semuanya berjalan lancar sih. Kepada Pak, sekarang waktunya teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kelas, teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kelas digital training, coba untuk manfaatkan untuk mulai mempromo melewati Facebook maupun Instagramnya mereka, teman-teman semuanya, untuk menjalankan apa yang sudah didapatkan oleh pelajaran dari Pak Lintang. Apa kontennya? Kontennya adalah leaflet yang akan di-share oleh Pak Ari untuk training tanggal 2 Februari dan seterusnya untuk angkatan ke-11. Kita akan lihat apakah teman-teman sudah cukup efektif, karena pelajaran dari itu teman-teman akan bisa membantu AIDAS Mall juga setelah berhasil menggunakan teknik FB dan IG-nya untuk menjual leaflet yang akan di-share oleh Pak Ari. Itu aja tambahannya Bu Murni dan teman-teman semuanya. Gitu Pak Ari ya? Pak. Oke. Pak Ian, saya udah share. Oke. Ya teman-teman, besok kita akan share leaflet yang dari Pak Ari di Managers Club. Silakan nanti dibantu untuk diposting di sosial medianya masing-masing untuk menggunakan teknik atau ilmu yang sudah di-share oleh Pak Lintang. Monggo silakan lanjut Bu Murni. Untuk mempersingkat waktu, forum diskusi pada malam ini. Siapapun yang ditaruh di AIDAS Mall itu tidak hanya ditaruh, tapi ada pendampingan. Kalau Anda lihat ditaruh di marketplace itu kan mereka hanya posting harga. Kita pengen punya konsep siapapun yang masuk di AIDAS Mall sebagai UMKM produk, pendampingan. Itu konsep. Nah, siapa yang mendampingi adalah anggotanya manajer klub. Sehingga insya Allah kalau kita tadi Pak Sekti bilang rezeki itu akan datang kalau kita punya diferensiasi. Ada value, ada uniqueness, ya bisa terbeli, insya Allah rezeki datang sendiri. Jadi kalau kita value sama uniqueness-nya ini belum ada, ya rezeki belum datang gitu. Itu ada, insya Allah nanti rezeki akan datang sendiri. Dan itu sudah dibuktikan. Pak Ian sudah membuktikan, saya sudah membuktikan, Pak Joko semuanya sudah membuktikan bahwa kita itu dapat rezeki karena punya values dan uniqueness. Ya, value yang uniqueness itu apa aja? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Sekti dan saya sangat setuju, sangat sependapat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Baik, terima kasih banyak Pak Ari, Pak Ian, Kak Lintang, juga pemateri kita Pak Singgi dan Pak Wayan atas paparannya dan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Saya dari grup 4 mohon maaf apabila dalam materi yang kami bawakan dalam diskusi yang pertama dan yang kedua ini banyak sekali kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan banyak terima kasih atas dari semua rekan-rekan Bapak Ibu anggota Managers Club yang sudah sudi meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak semuanya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dengan rasa hormat, saya undur diri, saya Murni, juga dengan anggota tim grup 4, undur diri, terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, grup 4, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Murni, meskipun saya tidak dapat voucher. Terima kasih Bu Murni. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah.